Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isna Fadia Alwifari dari kelas 11 MIPA 1. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi pembelajaran ekonomi. Saya akan menjelaskan mengenai teori pertumbuhan ekonomi klasik menurut pandangan Adam Smith. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi dijadikan tolak ukur bagi kemajuan dan pengembangan bagi suatu negara. Oleh karena itu, teori-teori pertumbuhan ekonomi banyak bermunculan. Teori pertumbuhan ekonomi tidak lain adalah suatu cerita yang logis, keterkaitan antar faktor ekonomi mengenai bagaimana pertumbuhan terjadi. Meski pada dasarnya memiliki persamaan, terdapat perbedaan sudut pandang dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Perbedaan tersebut berdasarkan pada alirannya. Di kesempatan ini, kita akan membahas pertumbuhan ekonomi klasik. Secara umum, asumsi yang digunakan kaum klasik adalah perekonomian dalam keadaan full employment. Perekonomian terdiri dari dua sektor, yaitu produsen dan konsumen. Tidak ada campur tangan pemerintah, dan perekonomian diserahkan ke mekanisme pasar. Terdapat tiga tokoh yang mempunyai asumsi pertumbuhan ekonomi klasik, yaitu Adam Smith, David Ricardo, dan Robert Malthus. Tetapi di sini kita hanya akan membahas pertumbuhan ekonomi klasik menurut pandangan Adam Smith atau Bapak Ilmu Ekonomi Modern. John Adam Smith adalah seorang ahli ekonomi klasik dan salah satu pelopor sistem ekonomi kapitalisme yang lahir pada 5 Juni tahun 1723 dan meninggal pada 17 Juli tahun 1790 di umurnya yang ke-67. Karyanya yang sangat terkenal yaitu buku An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations yang diterbitkan tahun 1766 menggambarkan sejarah perkembangan industri dan perdagangan di Eropa serta dasar-dasar perkembangan perdagangan bebas dan kapitalisme. Selain itu, di dalam bukunya juga ia mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang yang sistematis. Inti dari proses pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith dibagi menjadi dua aspek utama, yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Yang pertama adalah pertumbuhan output total. Sistem produksi nasional suatu negara terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan stok kapital yang tersedia. Sumber daya alam merupakan faktor pembatas dari pertumbuhan ekonomi. Selama sumber daya alam belum sepenuhnya dimanfaatkan, maka yang memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia, yaitu tenaga kerja, dan stok kapital. Namun, jika sumber daya alam telah dimanfaatkan sepenuhnya atau dieksploitir, atau dengan kata lain batas atas daya dukung sumber daya alam telah dicapai, maka pertumbuhan ekonomi akan berhenti. Sumber daya manusia atau jumlah penduduk dianggap mempunyai peran yang pasif di dalam pertumbuhan output. Artinya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan tenaga kerja di suatu masyarakat. Berapapun tenaga kerja yang dibutuhkan akan dapat terpenuhi. Dengan demikian, faktor tenaga kerja bukan kendala di dalam proses produksi nasional. Stok kapital didefinisikan sebagai persediaan berbagai jenis barang modal seperti bangunan, mesin-mesin, alat transportasi, ternak, dan barang modal lainnya yang memberikan kontribusi terhadap kelangsungan suatu proses produksi. Persediaan barang modal termasuk dalam unsur produksi sebagai penentuan tingkat output dan berperan dalam proses pertumbuhan output. Persediaan barang modal berpengaruh terhadap tingkat output total secara langsung.
sedangkan stok modal berpengaruh terhadap tingkat output total secara tidak langsung. Adam Smith berpendapat bahwa jika pasar tidak tumbuh secepat pertumbuhan modal, maka tingkat keuntungan akan segera merosot dan akibatnya akan mengurangi semangat para pemilik modal untuk melakukan akumulasi modal dan dalam jangka panjang tingkat keuntungan akan menurun. Karena itulah faktor kapital merupakan faktor yang aktif dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, akumulasi kapital sangat berperan dalam proses pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pertumbuhan penduduk. Mengenai peranan penduduk dalam pembangunan ekonomi, Adam Smith berpendapat bahwa perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar, maka akan meningkatkan spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Perkembangan spesialisasi dan pembagian kerja akan mempercepat proses pembangunan ekonomi karena adanya spesialisasi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi. Adam Smith mengemukakan pendapatnya bahwa jumlah penduduk akan meningkat apabila standar upah yang berlaku lebih tinggi dari standar upah subsisten. Contohnya ialah orang-orang akan berani menikah muda jika standar upah di atas standar subsisten, sehingga mengakibatkan jumlah kelahiran meningkat. Namun sebaliknya, apabila standar upah lebih rendah dibandingkan dengan standar upah subsisten, maka jumlah penduduk akan menurun. Adam Smith berpendapat bahwa tingkat upah yang tinggi dan meningkat apabila cepatnya pertumbuhan akan permintaan tenaga kerja daripada penawaran tenaga kerja. Namun, persediaan barang modal dan tingkat output masyarakat sebagai penentu permintaan akan tenaga kerja. Jadi dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan persediaan barang modal dan laju pertumbuhan output menentukan laju pertumbuhan permintaan akan tenaga kerja. Dalam teori ini, Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi 4 tahap, yaitu 1. Masa perburuan. Masa perburuan adalah masa di mana belum terdapat sistem ekonomi yang kompleks. Kegiatan berburu hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan anggota kelompoknya dan tidak pernah ada transaksi dengan kelompok lain. Mereka masih sangat bergantung pada alam dan akan mencari tempat lain jika tempat tersebut sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Masa bercocok tanam dan beternak. Masa bercocok tanam dan beternak adalah masa di mana kebutuhan masyarakat mulai meningkat, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Hal ini yang kemudian mendorong mereka untuk menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok di luar kelompok mereka. Oleh sebab itu, timbullah sistem jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan sistem barter, yaitu sistem jual beli dengan cara menukar barang dengan barang lainnya yang dibutuhkan. Yang ketiga, masa perdagangan. Masa perdagangan adalah masa di mana setiap barang diperjualbelikan dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual. Pada masa perdagangan ini terdapat kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang keempat adalah masa perindustrian. Masa perindustrian adalah masa di mana kegiatan ekonomi yang dilakukan meliputi mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya. Masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern kapitalis. Selain itu, ada 2 proses yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, antara lain proses pembagian kerja atau spesialisasi. Pembagian kerja merupakan awal pertumbuhan ekonomi karena mampu meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Pembagian kerja ini akan terjadi jika tahap pembangunan telah menuju sistem perekonomian modern kapitalis. Sebab pada sistem perekonomian modern kapitalis, kompleksitas aktivitas ekonomi dan kebutuhan
kelangsungan hidup mengharuskan masyarakat tidak lagi melakukan pekerjaan secara sendiri, namun lebih ditekankan untuk menggeluti bidang tertentu. Proses pemupukan modal. Pemupukan modal merupakan proses yang memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Bahkan Adam Smith menekankan bahwa pemupukan modal harus dilakukan terlebih dahulu daripada pembagian kerja. Pemupukan modal menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pemupukan modal dan investasi sangat bergantung pada perilaku menabung masyarakat. Sementara di sisi lain, perilaku menabung masyarakat ditentukan oleh kemampuan menguasai dan mengeksplorasi sumber daya yang ada. Artinya, menurut teori ini, orang yang mampu menabung adalah kelompok pengusaha dan tuan tanah. Menurut Smith, pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara simultan dan memiliki keterkaitan satu dengan yang lain apabila timbul peningkatan kinerja pada suatu sektor. Peningkatan kinerja sektor akan meningkatkan daya tarik pada pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan pembagian kerja atau spesialisasi, dan memperluas pasar. Namun, teori ini memiliki kelemahan, yaitu asumsi bahwa setiap tahap pembangunan berada pada kondisi pasar persaingan sempurna. Sedangkan pasar persaingan sempurna pada dasarnya tidak pernah ada di dunia, sehingga asumsi ini tidak realistis dan menjadi kelemahan pada teori Adam Smith. Sekian materi yang ingin saya sampaikan. Semoga penjelasannya dapat bermanfaat dan mudah dan dapat dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.